Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zilanam dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab 4 soal pertanyaan dari dosen pembimbing saya. Nah, untuk soal yang pertama ialah sebuah perusahaan mainan anak-anak ingin mengembangkan daerah pemasaran baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan ini beroperasi di Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Di saat yang bersamaan, perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan suatu jenis produk terbaru, yaitu pakaian anak-anak. Sehingga jenis produk bertambah menjadi 3, yaitu yang pertama mainan anak-anak, yang kedua snack anak-anak, dan yang ketiga pakaian anak-anak. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi yang seperti apa yang cocok untuk perusahaan itu? Gambarkanlah dengan jelas struktur organisasi yang Anda maksud. Ya, menurut saya, jenis struktur organisasi yang tepat ialah struktur organisasi lini dan staf. Menurut Henry Fayol, struktur organisasi lini merupakan kombinasi dari organisasi lini. Komando tetap dipertahankan oleh pimpinan, namun dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh stafnya. Ini seperti ini. Tugas staf ini memberi nasihat atau saran-saran, data sebagai informasi, dan pelayanan kepada pemimpin sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan sesuatu. Keputusan atau kebijaksanaan. Kelemahan dari struktur ini adalah persaingan tidak sehat antara pejabat satu dengan pejabat yang lain. Dari definisi di atas dapat disimpulkan seperti halnya di soal nomor 1, ya. Sebuah perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya tersebut di berbagai daerah atau kota. Nah, fungsi staf ini memberikan masukan kepada atasan pusat, contoh pemilihan lokasi cabang yang akan digunakan, memilih produk yang akan dikembangkan. Seperti gini, sebelumnya kan perusahaan ini beroperasi di Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang, dan akan mengembangkan bisnisnya di Malang, Surabaya. Nah, itu kan harus ada arahan dari perusahaan pusat untuk mengembangkan bisnisnya agar supaya lebih luas dan terkenal. Yaitu, kelemahan dari struktur ini adalah persaingan tidak sehat antara pejabat satu dengan pejabat lainnya. Seperti ya misalnya dari cabang Malang bersaing dengan Surabaya menjelek-jelekan salah satu perusahaan tersebut. Nah, untuk ya soal yang nomor 2, yaitu tentang pembuatan keputusan. Yang kedua, pembuatan keputusan yang sulit terkadang datang ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Saat Anda melakukan pekerjaan, tidak jarang Anda mengalami situasi di mana Anda telah mengambil keputusan yang buruk. Walaupun Anda dan tim telah bekerja keras mengumpulkan fakta dan melakukan analisis, Anda mungkin merasa kecewa karena telah gagal melakukan kewajiban Anda. Namun sebagai seorang pemimpin, Anda diharuskan untuk mencari cara mengatasi masalah pengambilan keputusan tersebut. Apakah ada perbedaan antara keputusan yang salah dan keputusan buruk? Mengapa manajer yang baik kadang-kala membuat keputusan yang salah atau keputusan yang buruk? Bagaimana manajer dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan? Nah, pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. 1. Menurut Sondiang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. 2. Menurut James E.F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan
sebagai pemecah masalah. Nah, dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak, sehingga pembuatan keputusan harus dilakukan dengan cara tepat. Tetapi terkadang kita akan ada kesulitan dalam mengambil keputusan ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Jadi tidak jarang kita mengalami situasi di mana kita telah mengambil keputusan yang buruk walaupun kita dan tim telah bekerja keras mengumpulkan fakta dan melakukan analisis. Sebagai seorang pemimpin, kita diharapkan untuk mencari cara untuk mengatasi pengambilan keputusan tersebut. Nah, menurut saya kita harus mengenali perbedaan antara keputusan yang salah dan keputusan buruk. Perbedaan keputusan yang salah dan keputusan yang buruk adalah jika keputusan yang salah belum tentu buruk, sedangkan keputusan buruk sudah pasti salah. Tapi mengapa manajer baik kadangkala membuat keputusan yang salah? Karena keputusan manajer dipengaruhi oleh budaya organisasi dan sifat dasar manajer itu sendiri. Misalnya tingkat toleransi yang tinggi menyebabkan manajer memberikan ruang luas bagi seorang yang berkhianat pada organisasi dan selalu memaafkannya. Dan keputusan yang buruk biasanya dilakukan karena adanya tekanan sehingga manajer tersebut tidak dapat berpikir jernih. Cara manajer dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan yaitu berdasarkan pengalaman yang mereka alami dan juga memahami kondisi yang terjadi. Nah, untuk soal yang nomor 3, jadi gini. Soal nomor 3, Anda baru saja bekerja sebagai supervisor baru di sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional dengan 8 tahun pengalaman yang dimiliki. Secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajer sehingga Anda berhasil mengolah tim yang beraneka ragam tersebut. Nah, ini berhubungan dengan teori kepemimpinan ya. Menurut Badeni, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Menurut pendapat lain, yakni Robbins dan Judge, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Ya, ini keterampilan manajerial. Adapun menurut Siegian, keterampilan manajerial adalah keahlian menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik. Adalah kecakapan dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas melaksanakan organisasi untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, ada 4 keahlian utama dalam mengolah sebuah tim dengan baik. Yang pertama, agar Anda mampu memimpin tim dengan baik, maka Anda harus mempunyai skill berkomunikasi. Kuasai skill berkomunikasi. Komunikasi di sini macam-macam ya, mulai dari bagaimana keterampilan Anda mendengarkan orang lain secara empatik, bagaimana Anda bisa menyampaikan pesan dengan jernih, dengan lugas yang mudah dipahami oleh orang yang menyampaikan sebuah feedback, sebuah masukan kepada tim yang mereka bisa memperbaiki diri lagi. Itulah skill pertama yang wajib Anda kuasai, peran Anda dalam seorang manajer. Dan untuk yang kedua, adapun skill yang nomor 2 itu memotivasi. Bagaimana caranya memotivasi diri Anda sendiri, termasuk memotivasi tim di bawah Anda agar mereka memberikan kontribusi
yang terbaik untuk itu. Tentu saja Anda harus mengerti apa sih faktor-faktor yang menentukan motivasi seseorang, apa yang membuat motivasi itu kadang naik, kadang turun, dan bagaimana motivasi orang dengan tipe yang berbeda. Jadi jangan lupa sebagai manajer Anda harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi. Dan skill yang ketiga adalah bagaimana melakukan delegasi. Skill ini sangat penting karena sebagai seorang manajer, hasil Anda atau KPI Anda ditentukan oleh apa yang dicapai oleh tim di bawah Anda. Karena itu Anda tidak bisa bekerja sendiri. Maka Anda perlu memahami bagaimana cara melakukan delegasi yang baik. Kapan sebuah tugas itu sebuah tugas itu betul perlu didelegasikan, dan seperti apa untuk memastikan bahwa apa yang Anda delegasikan akan bisa dilakukan dengan baik oleh tim Anda. Dan yang terakhir, sebagai seorang manajer, Anda harus belajar bagaimana caranya membangun tim Anda, mendeveloper tim Anda. Bagaimana mereka bisa meningkatkan skillnya, kapabilitas, sehingga mereka bisa mengerjakan tidak hanya tugas hari ini, tapi melainkan ada yang menjadi tantangan ke depannya. Anda harus tahu bagaimana cara memonitor KPI mereka, bagaimana cara memberikan feedback yang baik buat tim Anda, termasuk menyusun program ataupun rencana pengembangan buat masing-masing orang. Jadi itulah 4 skill utama untuk mengolah tim buat seorang manajer, terutama Anda sebagai manajer yang baru berperan. 1. Lakukan komunikasi dengan baik dengan tim. Kedua, motivasi mereka agar bekerja secara maksimal. Ketiga, lakukan delegasi secara efektif. Dan yang terakhir, jangan lupa bangun tim Anda, kembangkan kemampuan tim Anda jadi semakin hari. Untuk yang soal nomor 4, soal nomor 4, mencuatnya kasus first travel menjelang musim haji 2017 cukup mencoreng dunia usaha travel haji dan umroh Indonesia. Banyak yang mengaitkan kasus ini dengan gaya hidup mewah pemilik first travel. Gaya hidup mewah tim manajemen first travel menjadi sorotan publik dengan didasari dugaan bahwa kesalahan dana jamaah dilarikan. Ada juga yang berhipotesa bahwa first travel menerapkan skema Ponzi karena biaya layanan yang ditawarkan murah. Investasi yang salah untuk memutar dana ditenggarai juga menjadi salah satu penyebab masalah di tengah pengujian hangat tentang kasus ini. Ada pertanyaan penting yang seharusnya menjadi fokus perhatian pelaku usaha, untuk khususnya pemilik atau pengelola bisnis travel haji dan umrah. Apa yang salah dari pengelola dana jamaah di first travel, dan bagaimana agar perusahaan-perusahaan yang lain bisa terhindar dari masalah yang serupa? Skema Ponzi. Menurut skema Ponzi penciptanya, yaitu Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investor lain dalam jangka waktu sependek-pendeknya dengan tingkat pengambilan yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Opini, menurut saya atas kejadian pemilik pengusaha jasa layanan travel ini, haji ini dan umroh, sebaiknya perusahaan-perusahaan yang lain harus mengadakan sosialisasi dan pelatihan manajemen keuangan yang sangat secara rutin bagi para anggotanya, agar supaya biar tidak keliru, jangan salah ambil keputusan. Dan kepada masyarakat, hendaknya berhati-hati dalam memilih penyedia layanan haji dan umroh. Kompetisi dan profesionalitas manajemen travel haji dan umroh sebaiknya menjadi bahan pertimbangan, dan jangan cepat tergiur oleh iming-iming ibadah dengan harga murah. Menurut saya itu aja.
Sekian dari saya. Eh, saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan saya yang terbata-bata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.